Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memaparkan materi kami, yaitu tentang pernikahan dan talak. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran di dunia dan akhirat kepada umat manusia. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 anggota, yaitu Ika Nuraini, Karisma Nafiatun Mutmainah, dan saya sendiri Reva Ainur Fitriah. Baik, langsung saja kita memulai materi tentang pernikahan dan talak. Pengertian perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Kata nikah sendiri yang dipergunakan untuk arti koitus juga untuk arti akad nikah. Abdurrahman Ghazali mengutip pendapat Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih. Pernikahan adalah akad yang memberikan faidah, hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Baik, selanjutnya hukum pernikahan. Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian para fuqaha atau ahli fikih adalah mubah atau ibahah, halal atau kebolehan. Asal hukum nikah atau perkawinan yang mubah atau ibahah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab, dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib, dan haram. Hukum yang pertama, hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang memiliki hawa nafsu dan takut ia terjumus ke jurang perzinaan. Hukum yang kedua, hukum nikah menjadi sunnah bagi seseorang yang memiliki hawa nafsu tapi tidak mengkhawatirkan dirinya terjumus pada perzinaan. Hukum yang ketiga, hukum nikah juga bisa menjadi haram bagi seseorang yang sedang berada di kawasan dar harb atau medan perang, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, sama halnya seperti pedagang yang masuk kawasan tersebut dengan aman, kecuali dalam kondisi darurat, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli ilmi. Yang selanjutnya, hukum nikah adalah makruh bagi seseorang yang memiliki hawa nafsu, tetapi bila ia menikah, maka urusan ibadah dan hubungan kerabat bisa putus, maka hukum nikahnya adalah makruh. Adapun dasar hukum nikah dalam firman Allah, terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i matha wa thulatha wa ruba. Adapun dasar hukum nikah adalah firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Rasulullah SAW bersabda, artinya, wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng. Muttafaq ilaih. Berdasarkan hadis di atas, maka Imam Taqiyuddin Abi Bakar dalam Kifatul Akhyar mengatakan bahwa nikah disunahkan bagi orang yang sangat membutuhkan dan dia sudah mampu membiayai pernikahan, mahar, dan untuk memberi nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia sudah sangat ingin menikah sementara ia belum mampu membiayainya, maka hendaknya ia tidak menikah terlebih dahulu, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya ia berpuasa.
Selanjutnya, yaitu syarat dan rukun pernikahan. Mengenai syarat rukun nikah ini, maka kompilasi hukum Islam pasal 14 menjelaskan melaksanakan pernikahan harus ada: yang pertama, calon suami; kedua, calon istri; tiga, wali nikah; dua, orang saksi; dan ijab serta qabul. Rukun adalah suatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, ibadah, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan yaitu: pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan; dua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dinyatakan sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang menjadi wali yaitu: pertama, orangnya merdeka atau bukan budak; kedua, laki-laki bukan perempuan, telah dewasa dan berakal sehat, tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh, tidak dalam keadaan mendapat pengampunan, bersifat adil, berpikiran baik, dan seorang muslim. Ketiga, adanya dua orang saksi. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan, sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Yang keempat, sigat, akad nikah atau ijab dan kabul, yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukan sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat dan yang disebut dengan ungkapan mislakan gazilan dalam Al-Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu berlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan oleh Allah. Oleh karena itu, perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral. Selanjutnya adalah tujuan perkawinan atau pernikahan. Sulaiman Al-Mufarraj dalam bukunya Bekal Pernikahan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu selain sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nikah juga dapat dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kedua, untuk ifah atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang, ihsan membentengi diri, dan mubadoah bisa melakukan hubungan intim. Yang ketiga, memperbanyak umat Muhammad SAW. Keempat, menyempurnakan agama. Kelima, menikah termasuk sunahnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu kepada ibu mereka saat masuk syurga. Ketujuh, menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya. Terakhir, legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah, dan membantu istri di rumah. Baik, selanjutnya adalah orang-orang yang tidak bisa dinikahi. Orang-orang yang tidak bisa dinikahi yaitu: pertama, ibu-ibu kalian; dua, anak-anak perempuan kalian; ketiga, saudara-saudara perempuan kalian; empat, saudara-saudara perempuan dari ayah kalian; lima, saudara-saudara perempuan ibu; enam, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki; tujuh, anak perempuan dari saudara perempuan; delapan, ibu-ibu yang menyusui kalian; sembilan, saudara perempuan dari ibu sepersusuan; 10, ibu istri-istri kalian atau mertua; 11, anak-anak dari istri yang sudah kalian campuri; 12, istri-istri dari anak kandung atau menantu. Tambahan dari saya tentang pernikahan yang tidak sah menurut Rasulullah, yaitu pertama, nikah mut'ah.
Nikah mut'ah secara bahasa bermakna bersenang-senang atau nikah sementara waktu, sedangkan dalam istilah mut'ah disebut nikah kontrak. Yang kedua yaitu nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu menikahi wanita yang sudah ditalak 3 kali setelah habis masa iddahnya, atau menyetubuhinya lalu mentalak dengan tujuan dia halal bagi suami pertamanya. Yang ketiga yaitu nikah syigar. Nikah syigar termasuk pernikahan yang disertai dengan syarat yang tidak sah, yaitu seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tadi menikahi putrinya dengan tanpa mahar. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi talak. Yang pertama, pengertian talak. Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Meski demikian, Islam juga memperbolehkan adanya rujuk setelah suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Tapi tetap dengan beberapa catatan. Sebenarnya, talak merupakan hak suami. Artinya, istri tidak bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan jika tidak dijatuhkan talak oleh suami. Meski begitu, suami juga tidak dibenarkan menggunakan haknya tersebut dengan semena-mena dan gegabah dalam memutuskan talak, apalagi jika hanya menuruti hawa nafsunya saja. Ucapan talak juga tidak bisa dianggap main-main. Ketika suami mengucapkan talak secara mutlak, meski kondisinya sedang bercanda sekalipun, maka talak itu tetap jatuh pada sang istri. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis talak. Talak terdiri dari 2 jenis, yakni talak berdasarkan ucapan dan talak yang dilihat dari pelakunya. Yang pertama, talak menurut ucapannya. Jika dilihat berdasarkan ucapannya, talak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu talak sarih dan talak kinayah. Berikut penjelasannya. Talak sarih atau talak langsung. Ini adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafal atau ucapan yang jelas. Contohnya, seperti kalimat "saya ceraikan kamu", meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat atau dalam kondisi bercanda. Namun, suami tetap dianggap telah menjatuhkan kepada istrinya sebuah talak. Yang kedua, talak kinayah atau talak tidak langsung. Maksudnya adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan kata-kata yang tidak langsung, tapi sebenarnya mengandung makna perceraian. Kata talak ini bisa jatuh jika disertai niat. Contohnya, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Jika kalimat tersebut bermakna sindiran dengan disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak. Jika tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Selanjutnya, talak dilihat dari pelakunya. Meski talak merupakan hak suami, tapi istri juga dapat mengajukan cerai atas suaminya. Dilihat dari pelakunya, talak dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, cerai talak oleh suami. Yang pertama, talak raj'i, yakni jenis talak di mana suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 pada istrinya. Suami boleh rujuk kembali dengan istrinya, asalkan sang istri masih dalam masa iddah. Namun, jika masa iddah sudah habis, maka sudah tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Jika ingin kembali bersama, maka harus melakukan akad nikah lagi. Yang kedua, talak bain, yaitu jenis talak di mana suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya. Dalam hal ini, suami tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya. Sang suami bisa menikahi istrinya kembali dengan syarat sang istri sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian bercerai. Yang selanjutnya, talak sunni, yakni jenis talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam kondisi suci dari haid dan belum disetubuhi. Jika sang istri sedang dalam masa haid, maka harus menunggu istrinya suci, dan dalam masa suci tersebut mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam keadaan haid atau dalam kondisi suci, tapi sebelumnya mereka telah melakukan hubungan suami istri. Talak semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam dan pelakunya berdosa.
Baiklah, yang kedua yaitu cerai talak oleh istri. Yang pertama fasak, yaitu pengajuan perceraian yang dilakukan istri kepada suaminya tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami. Fasak dapat dilakukan jika suami telah melanggar kewajiban dalam rumah tangga, misalnya tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya selama 6 bulan berturut-turut, meninggalkan istrinya selama 4 tahun tanpa kabar, atau suami telah berlaku buruk dan mengancam keselamatan sang istri. Yang kedua yaitu khulu. Khulu yaitu proses perceraian atas permintaan dari istri dan suami setuju dengan hal tersebut dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada suaminya. Dengan begini, maka hilang hak suami untuk melakukan rujuk selama sang istri dalam masa iddah. Jika ingin kembali bersama, maka harus melakukan proses akad nikah lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hukum talak. Bagaimana talak dalam hukum agama? Sayuti Tholib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 100 mengatakan bahwa seorang suami diakui menurut hukum berdasar beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya, asal hukum talak itu haram. Kemudian, karena ilahnya, maka hukum talak menjadi halal atau mubah atau kebolehan. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, yaitu pernikahan adalah akad yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar keduanya. Nikah mempunyai tujuan memperoleh ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah, memperoleh keturunan serta memperoleh kekeluargaan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Saran kami bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang sudah berkeinginan untuk menikah dan sudah mampu baik lahir maupun batin, sebaiknya mencari seorang istri dan segera menikahinya agar ibadah menjadi lebih sempurna. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Salah dan khilafnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.